Karena ya draft mereka dari game pertama juga target ban yang berani banget menurut gua. Itu hero bener-bener hero non metal loh. Franco bayangkan. Franco. Itu hero yang power pick aja kan jatuhnya. Ya power pick respect ke Idok ya berarti. Iya. Gatot Kaca dan Lancelot langsung muncul. Klasik Lancelot. Buh. Cicinya sih yang mahal. Cicinya sangat mahal untuk kali ini. Cici Gold atau Cici XP nih? Aku sih sebenarnya jujur lebih suka Cici Gold Lane sih. Iya, Untuk aku juga. dominate di laningnya dia kuat banget kan soalnya. Cici Gold Lane. Match up-nya, Be. Ruby gimana? Ruby Gold Lane gak ada masalah sebenarnya. Karena ya dari sisi Yishun Chin-nya aja udah kelihatan kan kalau misalkan emang harus dipaksa buat pegangin fighter Gold Lane. Dan sebenarnya Lancelot-nya di sini menurutku ya Lim ya, ada sekitar 60-70% punya resiko. Oke. Karena lawan match up-nya inget loh, di sini ada Yishun Chin dan Ruby. Yishun Chin farming aja. Ruby pegangin nanti Ruby ya. pegangin nanti di late game itu bakal jadi ancaman. Bisa. Kalau kita lihat di sini juga dengan posisi yang dimiliki para pasukan dari tim Liquid, ketika mereka udah pakai sosok dari Yeskiel sebagai mid laner-nya, ini kembali lagi Yeskiel back to the hard carry. Balik lagi. Sama kayak tadi sih sebenarnya kayak tipe DPS yang penting ya bisa execute pakai Sky Pierce. Nah, Ya, ini ini tapi masih bisa diputar-putar loh. Kimi Gold, Ruby XP. Bisa juga gitu. Aran punya record loh main Ruby. Ya ada sih emang. Cuma jujur kalau aku pribadi dibandingkan Aran hero follow up ya, mendingan hero yang dia initiate. ya gue juga setuju itu. Kayak kita udah sering lah ngelihat Aran percobaannya dengan hero follow up tuh kayak nggak leluasa gitu. Kurang pas ya Dan jadinya. kalau memang masih tidak di respect band dari Arlot di last band dari Arkeoshi, ya kemungkinan besar kan ini kalau gue lihat akan diambil sama Dairan. Berarti tandanya marksman-nya pakai Cici. Gold Lane-nya pakai Gold Cici. laner-nya pakai Cici ya. Masuk. Kalau dengan ada dua marksman seperti ini aku merasa Yuzong cocok sih buat Dairan. Kayak dia hero offense yang bisa nge-follow Lancelot dan juga Cici dan bisa menutup Kimi atau bahkan Yishun Shin. Atau kalau mau alternatif lain bisa bawa lapu-lapu juga. Lapu-lapu tabrak belakang. Bisa. Ya pokoknya Yuzong lapu-lapu ini ngejawab loh untuk dua hero yang dipick sama CLID. Tapi kalau misalkan ya mereka main dengan normal gitu, Cici di XP juga nggak apa-apa kan? Kayak dia ngambil marksman juga buat bantuin atau ngambil magical damage, let's say Harit. Ini lepas loh. Lepas loh ini Arlot. Arlot ya. Dan kalau lepas Arlotnya, kalau God Lane yang mereka nggak mau pakai Ruby, Ruby-nya taruh di Roamer juga masih bisa. Bisa. Kali ya. Kali ya. Oke. Wait. Makin dibikin penasaran Profesor. Iya makanya ini mau kombonya sama Kimi. Tapi Kimi juga bakal butuh waktu untuk building item. Yang gue lihat sebenarnya Kalia untuk bantu nge-defense-nya sih, Be. Jadi ketika ada di defensive high ground, Tsunami Slam ini bakal jadi senjata yang paling berbahaya gitu kan. Dia bisa culik satu dengan instan. Kenapa gak Chow? Chow juga sama sebenarnya kan. Tapi ya jawabannya karena Chow ancang-ancangnya aja kelihatan. Kalau Kalia bener-bener langsung lompat, banting. Dan follow up damage-nya mungkin ya memang akan menunggu sedikit ke mid to late game. Oh, langsung diambil Povius. Dan Valentina sama-sama mau Tsunami Slam berarti ya. Mau main pick off juga sebenarnya di sini. God Lane sudah. God Lane sudah kali ini. Udah kelihatan ya berarti ya. Iya. Cici Gold. Cici Gold. Tapi kali ini Kalianya bisa dibilang masih belum ada following up secara pasti combo. Belum bisa memaksimalkan siapapun yang bisa dimakan dari kanan. Kalau mau Beatrix sih, Ruby-nya di Ya XP. gue lebih suka juga Rebetrix, gue setuju. Wah 3 marksman. Tapi kalau misalnya nggak sekalian aja bantai pakai Aran, ditarik, diseret, diangkat, biar semuanya sekalian. Atau Bane lah, Bane. Bane biar gold. Bane Gold. Aku tetap Ruby sih sebenarnya. Jadi Iya. follow up damage-nya nunggu mid to late game ya? Ya nunggu mid late game aja. Karena mau gimana pun Kimi nanti di late game bakal leluasa banget untuk engage karena Povius terutama. Lapu-lapu. Lapu kan. Lapu gold lane. Bisa lapu gold lane, bisa lapu EXP. Kayaknya XP Sepertinya deh. akan XP. Ya, di Aran ternyata. Oke. Dari draftnya sih sebenarnya kekurangan damage ya. Untuk follow up dari teman-teman Liquid. Ada yang dibanting gak bisa direspon secara cepat. Ya. Tapi jangan lupa juga kalau mid to late game mereka bawa Raisansin, bawa Kimi. Berarti 2 DPS pasti yang Dan- susah untuk dilawan. Dan sesimpel, kalau TLID berhasil menang di sini 2-0, RRQ dipaksa 2-0 besok lawan Navi. Iya kan? Jadi kayak 1 game aja Navi menang. Satu game. Dan RRQ ini dia. berarti gagal. Apakah- Kalau ini 2-0 dulu ya. Apakah Karena- kita akan melihat game yang ketiga? Karena ada satu game yang dimenangkan oleh Navi ya di sini ya. Oke, tapi ini dia. Mampukah Arkeoshi kembali bangkit
atau kembali lagi malah tersungkur di klasemen warna merah. So, kita bakal langsung menyaksikannya. Claim of Down. Setup Turtle yang bakal mengerikan sekali harusnya dari keduanya. Karena yang satu punya Povius juga, Lancelot Retribution-nya pasti lebih enak. Satu lagi lapu-lapu, Be. Tapi masalahnya kalau aku merasa ya dari tim Liquid ID, mereka nggak bakal mau loh engage duluan. Ya, Ingat dia mereka nggak bawa enak, Yusun Shin sama Kimi kan. Oke. Buat di early sebenarnya nggak terlalu enak, tapi Oke, tapi bentar. Kali ini kita akan sedikit informasi yang Dapat sedikit dia. berbeda di mana ada tim fight yang berbeda terlebih dahulu di arah bottom lane dan juga sosok dari Versik. Mau Waduh. tidak mau digangguin visionnya dan ternyata ada informasi yang cukup mahal kita bisa dapatkan di sana. Informasi yang sangat berbeda daripada informasi biasanya, Profesor. wah ini sih, mau dari sisi manapun Joe akan Hai. dapat level 5. Hai Versik, Hai, Versik. surprise! Tidak ada orange buff Surprise. untuk kamu ternyata diambil oleh Joe. Oke. Dua bahkan, bukan cuma dari Orange. Ya. Ini pattern yang resikonya tinggi banget, tapi kalau berhasil, wah untung banget. Fire nggak? Orbital ini diambil dan tidak ada awareness di area jungle-nya. Tahu nggak kenapa dia berani? Karena tadi Kaleanya masuk lihat ada 3 orang di sana. Iya, dan mereka start dari kanan kan, kalian Iya. ininya di kanan. Berarti Iya, visionnya karena- udah diunggulin. Karena turtle juga dari kanan kan, dan Versik mencoba untuk mengimbangi Joe, tapi tidak bisa karena Nggak Joe mungkin. ready retribution, dia udah level 4. Level 4. Dan bakal lihat Versik di depan sana coba punya puncher. Jangan lupakan dan lihat bakal coba ditabrak. 1-2 shot. Target menuju ke arah belakang Idol. Sekarang Toman dan Joe. Masih ada live skill yang diberikan oleh Winnie, tapi dampaknya Toy dengan sangat sigap berhasil mendapatkan Joe. Lagi dan lagi first blood di tangan dari satu seorang Yaskiel, tapi nampaknya Toy akan menjadi korban jiwa selanjutnya. Gak ada jalan untuk pulang untuk Toy. Pertukaran kali ini, Profesor, worth it or no? Wah ini sih mau gimana pun TLID tetap menang ya. Karena dari awal kita udah bisa melihat Versik yang ketinggalan secara level. Dan Yusun Shin bisa pegang turtle duluan. Masih level berapa? Masih level 3 tadi ketika kita lihat vision ke arah bawah. Dan informasi yang dapatkan saatnya Versik sudah berada di level 4. Iya, iya. Tapi akan reset dulu. Temponya akan sedikit turun. Di bagian Excellent Flicker Dairan. Gue dipaksa. Tsunami Flame akan coba dipaksa dan lihat combo Chombrol. Komunikasi antara Winnie dan Naran sangat bagus, Profesor, tadi kalau kita lihat. Itu dia, Yeskiel mau Sky Pierce dari awal. Dia pengen start game ini lebih cepat lagi dibandingkan game yang pertama. Tanpa sepatu loh. Tanpa sepatu. Ini mid lane kan? Mid lane. Iya. Kasar sekali sementara bagi top lane, Toy. Dia tahu Toy nggak punya vengeance, bakal coba dipaksa setelah loncat sekalipun, tapi nampaknya sedikit terburu-buru dari Joe. Joe tidak terprediksi loncatan Toy ke arah mana. Tadi kalau lebih nahan, mungkin bisa dibilang Toy bisa jadi point kill tadi. Untuk dapetin turtle dari RRQ mereka bisa mengimbangi tempo. Karena Joe mau diimbangi juga nih untuk segi EXP-nya. Oke, Gold masih dipegang oleh Liquid. Tapi dengan tato pertama harapan mulai muncul nih untuk RRQ. Experience yang akan lebih unggul. Menunggu waktu Cici War X. Oke, depan sana Cici War X akan menjadi pilihan utama, tapi lihat Winnie. Akan coba dipaksa dan Sky Pisternya bisa aktif. Untungnya masih ada Pompeius masih bisa bertahan di depan sana, damage tidak terlalu kuat, tidak bisa menerima nggak kuat. dan gak kuat membuat pasukan dari tim Liquid mundur. Terlalu agresif yang diberikan oleh para pasukan dari tim Liquid ternyata direspon sama Ido. Nah ini dia. Agresivitas yang tentunya bisa terpleset. TLID dirugikan sekarang. Oke, tapi lihat Aimo Pendant! Berhasil menangkap Versik, terperangkap di depan sana, bakal ter-take down. Pertukaran yang sangat adil, Aimo faded from Kabuki yang benar-benar sabar. Gila dia tahan, dia keluarin Tonros terserang, gak peduli abis itu gue tarik. Tanpa flicker loh. Tanpa flicker sama sekali. Momentum yang pas banget tadi. Tapi by the way dari Fall of Damage yang udah kita bahas tadi kan, Be. Kalea ngebanting siapapun, itu damage-nya akan kurang. Iya. Sampai mid game, Sampai ketika mid udah punya game. item. Nah masalahnya tadi Sky Pierce-nya hampir pecah. Kalau udah pecah ini bakal beda cerita. Iya. Dan awalnya aku kira RRQ bakal untung di bawah. Tapi ternyata karena Versiknya di take down lagi di bagian top lane. Versik ya, catatan. Versik loh ini yang pegang retri. Jadi mau gak mau TLID unggul lagi sekarang. Oke. Akan sedikit pelan setup dari keduanya akan ditunggu. Next objektif dari Turtle yang ada di atas. Kayaknya bakal menjadi team fight yang sempurna bagi mereka. Karena keduanya ready nih. Dari Roamer bahkan kalau ngomongin area, RRQ mereka lebih pegang. Iya. Jangan lupa juga ya. Sini ada EOG, Curtain Call. Dan ingat, Garut Kaca Cici itu kombonya dinamis banget. Jadi mereka bisa memaksimalkan bagaimana potensi untuk bisa bermain dengan combo tersebut. Wih, 49, 51%. Tipis ya. Beda tipis saya, beda tipis. Kalau kata orang-orang ada back sounder ya. Oke. Apa itu? Itulah, Itulah ada Ji. ada Ji pokoknya. Iya, Pokoknya Turtle ditarik.
Oke, bakal coba ditangkap dari Ketoy, memilih untuk ke arah belakang supaya nggak bisa pegang siapapun. Widhi bakal coba menangkap siapapun dan Tsunami Slam dibalaskan oleh Rift. Dicuri, 1 point kill. Dan bakal berpasukan dari tim Liquid kali ini. Yaskiel masih menyelamatkan 1 momentum. Aran harus take-down termakan dengan cukup sakit yang bisa diberikan Kabuki. Mampukah dia survive? Tapi jangan lupakan Yaskiel. Walaupun dia cuma punya Sky Pister, tapi sekarang dia udah menuju ke arah Glowing One. Ya pastinya untuk left win ya. Untuk anti Regen. Tapi dari momen sebelumnya kita lihat bahwa Rins dia bisa ambil loh dari Tsunami Slam dan Wave of Rain miss. Dan untungnya posisi kali ini informasi yang didapatkan adalah tidak ada yang bisa melakukan kill terhadap Kabuki. Ya, karena mau gimana pun ya Ruby Gold Lane bakal susah banget buat di ganking. Berbeda dengan Cici yang dimana dia minim untuk efek CC, hanya curtain call saja. Sementara itu untuk leading gold yang tadi udah dipegang sama TLID. Karena balik lagi, banyak point kill yang diambil sama RRQ. Pick off-nya juga tidak terlalu maksimal karena damage-nya minim dari Widhi dan follow up-nya. Otomatis sekarang leading gold-nya masih dikendalikan sama RRQ. Itu dia. Kalau under turret kayaknya mimpi buruk deh nabrak ke fighter gitu kan. Ruby ataupun sama. Oke, bakal coba dipasang. Purify game ini dibalaskan dan banget di depan sana Ruiz takedown. Masuk terlalu agresif tapi Jose Carotol mau menjadi target utama diberikan oleh seorang Batsing. Free dari seorang Yaskiel. Dan point kill angka tambahan untuk seorang Yaskiel kembalikan kembali dan Dairat. Masuk ke sarang kuda yang akan tertendang dengan sakit oleh sosok dari seorang Yaskiel. Gak akan ada yang bisa menyelamatkan sosok Dairat. Dia masuk kembali ke kandang kuda, Lim. Waktu yang dibeli memang sangat lama tapi gak ada satupun yang bisa follow. Siapa? Dan 4 member makanya Gak hilang. ada. RRQ mereka terburu-buru tadi. Ini dia momentum yang dipegang lagi sama tim Liquid ID. Apalagi sekarang Widhi menyelesaikan Oracle. Dia emang belum selesai dengan fleeting time karena dia tahu nggak bisa nih terus-terusan Tsunami Slam. Ya. Damage-nya pun masih belum ada dari Yaskiel. Tapi karena fight tadi dan Yaskielnya begitu free hit, begitu bebas di belakang. Ini jadi ancaman loh untuk next fight-nya buat RRQ. Iya, dia punya stack Sky Pisar, dia punya Glowing, Profesor. Yang dipastikan Poviusnya Dairen udah pasti nggak bakal kuat seperti tadi. Oh, Tsunami Slam! Surprise! Happy birthday, Toy! Wah. Toy kali ini benar-benar menjadi mainan untuk para pasukan dari tim Liquid. Oh, Dairen. Menjadi target utama Dairen. Memang bisa loncat untuk ke Yaskiel, tapi tidak akan bisa selamat pulang dengan dirinya. Dia akan pulang dengan hanya nama saja. Unstoppable. Yaskiel ini dia sang carry. Bukan dari gold lane. Karena fighter di gold lane berarti carry-nya akan ada di mid lane. Jangkauannya pun berhasil mendapatkan turtle-nya. Tapi entah Kumar part berapa tadi di bagian area bush atas ya. Iya. Itu udah menunjukkan banget kalau misalkan minimnya informasi yang didapatkan dari RRQ itu dipunish banget sama TLID. Informasi apa komunikasi? Ya, Kalau itu dia. seperti itu. Itu dia. Apakah tidak ada informasi yang bisa diberikan di bagian top lane? Kayak mungkin harus lebih hati-hati di bagian top lane. Menurut Karena gue ingat sekarang TLID semua river, semua bush itu bisa ada mereka loh. Iya sih. Ada Kalea soalnya. Kalau yang tadi ya momen lewat rumus itu menurut gue itu nggak bisa komunikasi sih. Jangan Itu sense. lupakan 50. Stack yang diberikan Yaskiel bisa berangkat siapapun. Ditarik. Dan Rizula ada lagi Purify yang ada untuk pulang dan kembali 60 stack Jefferson. Apa taruh Guardian tidak bisa berangkat siapapun, tidak bisa ada free hit untuk seorang Yaskiel. Phantom Machine bisa ke backline. 70 Profesor looking for triple kill. Kalian memang tertake tapi Alia tapi diberikan seorang Yaskiel. Dia gak peduli apapun yang terjadi. Tembak, soy diberikan oleh Yaskiel. Iya, ya bahkan nggak bisa dibalikin sama sekali. EOG yang connect ke banyak target tadi. Seakan nggak bisa dimaksimalkan. Hanya ada Widhi yang tumbang. Minim damage ya. 80 stack Sky Pisar, Profesor. Iya, dan Lim. tentunya ini berbahaya sekali. Ada Baloy juga yang lagi nobar teman-temannya MPL IDX streamer. Kunjungi langsung channel Romer yang tutorialnya banyak sekali. Yang mau belajar banyak ya, ini Baloski lagi ngasih tahu nih geraknya. Jadi buat kalian semua gerak ke sini, abis itu gerak ke sini. Dan gitu. Tenang teman-teman, sekarang udah pakai subtitle bahasa Inggris buat Baloy. Iya. Oh, Udah udah pakai ya. bahasa Indonesia sekarang malah. Oke. Full Indonesia. Bisa. Dan masih berlanjut. 4.000 gold. Ini bukannya mustahil untuk dibalikin. Bahkan angka segini menurut gue masih bisa nih. Satu fight aja masih dapat. Udah pasti Masih, possible langsung jadi sebenarnya. 2000. Iya, Kalau- maksudnya masih bisa. Selama EOG-nya kayak tadi. Iya. Dan follow up-nya tepat. Tapi kalau misalkan emang harus tumbang Rins duluan, Toy-nya nggak siap buat team fight. Kayaknya aku rasa ya, Yaskiel tetap bakal bisa nge-deal damage depan dan belakang sih. Dan- Udah full ini stack-nya. Ya, dan satu hal lagi sih, kalau mereka coba melihat positioningnya adalah target utama mereka menuju ke Yaskiel atau Karajo. Mereka nggak boleh lupain Kabuki nggak sih? Mereka nggak boleh lupain Kabuki bener. Karena lihat Avatar Guardian menuju ke arah sosok Kabuki bakal coba dipaksa all in.
Informasi didapatkan Kabuki itu dia. Mereka tidak boleh lupakan Lordnya, Kabuki. Lordnya bakal coba dipasang. Aran bakal menutup jalan. The power of retribution dari Versing. What a sale Lord from Versing. Dibalaskan kembali dengan keadaan Yaskiel masih full stack di depan sana. Versing memberikan nafas safety untuk RRQ. Oke, Retribution yang menyelamatkan, yang memberikan nafas untuk RRQ. Bahkan perbedaan satu level gak berpengaruh dan jauh. Dia ada di posisi yang bahaya sebenarnya. Bayi Macan bakal coba kali ini bermain melawan sosok dari seorang Chow. Tapi Retribution sang Bayi Macan. Juara MPL di season pertamanya dia naik ke MPL Indonesia, Profesor. Ya, season 7 pada saat itu ya. Sama dengan EVOS Legends. Dan sekarang sama dengan RRQ mendapatkan Lord memperpanjang nafas untuk bisa setidaknya mengimbangi dulu goldnya. Karena buat sekarang semakin lama dia berjalan ini Yaskiel semakin semena-mena dengan Skypierce yang masih belum bisa dihentikan. Targetingnya pun susah banget. Kayaknya udah boleh agak sedikit ngumpul ya Liquid ya. Tadi mereka mencari jauh banget. Iya. Ada yang di atas, ada yang di tengah, ada yang di Lord. Iya. Dan Kabukinya nggak bisa di fast respon untuk di rescue itu udah nggak bisa. Iya. Tapi Council kembali. Avatar of Guardian, lihat Joe gagal mendapatkan langsung tenang sudah banget. slam di depan sana. Purify Gaming dibalaskan kembali ke arah di Kabuki is coming. Mencoba untuk menutup jalan berpasukan dari tim RRQ. Tim Liquid kali ini Dibalikin. melihat informasi dimanapun mereka berada. Bahkan passing distoring oleh sosok seorang Aran. Darren dari jalan untuk pulang dan bahkan Joe dibantu oleh Yaskiel. Mendapatkan satu point kill tapi tidak akan bisa terlalu lama. Karena lihat apa yang dilakukan Aran. Sudah melakukan zoning terbaiknya menuju ke arah sosok seorang Versing. Wah ini kayaknya Trashless yang harus lebih aware lagi sih. Karena ketika Yisansin Trashless memang dia bisa mainin pasifnya kan untuk cooldown. Cuman waktu yang diberikan cukup ternyata untuk dipunish. Iya. Dia. Jadi jangan asal Traceless ya. Kita udah lihat contohnya tadi di match yang pertama Andoryu. Ketika dia nggak punya Traceless, sangat mudah sekali untuk di pick off. Terutama bagi para Yishin yang nggak punya escape tools. Entah itu Winter atau bahkan mungkin Immortality. Ya sama menurut gua masih ini sih jarak mereka yang terlalu jauh. Maksudku kalau misalnya mereka mau coba untuk show di arah atas atau mereka coba untuk mau dapetin dorongan, nggak apa-apa berdua, tapi pastikan tiga lainnya itu bisa melakukan rescue dengan cepat, Iya. responsif gitu, kayak Idok tadi. Berarti harus deket kan? Ya nggak deket-deket banget nggak apa-apa, tapi jaraknya terukur lah. Karena kalau misalkan ngelihat dari RRQ, mereka udah punya damage sekarang. Rins bisa ngasih damage, Toy juga bisa, Versing eksekutornya. Semuanya udah cukup sebenarnya. Dan kalau kita ngomongin soal targeting, menurutku RRQ tinggal target sekarang Yaskiel-nya untuk memecahkan Skypierce itu yang pertama dan yang kedua shutdown. Waduh, Karena ya sumber damage-nya, hyper carry-nya bukan di Shun sih sekarang, di ini. itu kalau pecah sih, aduh, pertama shutdown-nya yang mahal. Kedua, di dalam kondisi stack Skypierce itu baru langsung 50-an. Iya. Kayaknya itu tugas Toy gak sih? Harus mau ngeflank dikit-dikit. Ya kalau kita ngelihat beberapa sumber ya kayak Toy, kayak Cici Golden kayak emang tuh bisa kan ke belakang. Foto Widi. Oke. Lagi-lagi sebuah item yang cukup berbeda dibandingkan dengan roamer lainnya. Ya. Jadi mana dia akan bermain dengan efek heal. Dia gak mau membernya kena geng. Oke, lihat di depan sana Kabuki bakal coba dipasang terkode Aran. Untuk jalan perpasukan dari tim Liquid. Free hit dari seorang Yaskiel. Lihat front defense dikeluarkan di mana Soy berada. Coba mencoba untuk jalan perpasukan dan Wede! Tsunami Slade! Berhasil mendapatkan Versing. Kehilangan di dok 2 point kill. Oke, for triple kill. Soy seorang diri gak dapat mati dapatkan. Yaskiel tidak tersentuh sama sekali. Oke, for Mania. One last kill for Ritzia. Apakah ada maniak di depan mata kali ini? Perpasukan dari tim Liquid mereka memilih untuk melakukan clear terlebih dahulu. Sebelum menunjukkan Lord yang selanjutnya, mereka mau coba menyelesaikan game ini. Oh, mau diluruskan. Tapi pergerakan dari Joe sepertinya mereka akan ngambil objektif aja. Masih ada Rin sebenarnya untuk defense. Berarti dua ya. Kalau dapetin syukur, kalau enggak ya udah ya. Oke, lihat Aran zoning out, time of Ender terus Aran, tapi nampaknya nggak pantas untuk mereka melanjutkan kembali menuju ke endgame karena mereka akan bisa dibalikan keadaannya. Itu dia, ketika mengincar target yang bukan damage dealer yaitu Kabuki dan gagal, dibalikin seada-adanya. Ya pertama mungkin berhasil, tapi yang kedua setelah dia jadi Oracle, dia punya Queen Swings juga. Terus jaraknya. Iya, dia anti-burst loh tadi. Udah nggak cukup damage-nya dari RRQ untuk bisa pick ke arah Kabuki lagi. Harus ganti target. Aran sekalipun menurutku kayaknya bakal susah banget. Dia udah punya dominance ice. Aran sih tadi berani banget ya. Langsung ngeliat, langsung nutup dia. Langsung nutup dia kayak, iya dia tumbang pun siap gitu loh. Iya, Yang tugas- penting Kabuki safe dan yes free hit. Tugas XP laner ya. Berani nge-trade sama goldnya. Yang kita lihat adalah kenapa Aran berani selain dia kuat sustain dengan life skill-nya dia. Ini ada foto
fotonya ini yang sangat Nah, penting. ini dia kejutan dari Widi, foto. Iya, gue pertama kali lihat di Onyx Filipin. Sempat dipakai juga, tapi Lord mulai hadir, masuk, dan mampu ke RRQ menahan. Oke, menuju ke arah Idok, Rinsia menuju ke arah belakang, langsung aja apa terjadi dengan berhasil mendapatkan siapapun, zoning out terjadi menuju ke arah Joe. Dan lihat di depan sana, Idok tertake dan free hit, Joe berhasil mendapatkan Rinsia. Dairat Oh, terbangkan, Liquid. dan belakang lihat Persik versus everybody. Masih ada Win of Nature. No way! Immortal dari Joe membuat termasuk karena tim Liquid kali ini berhasil mendapatkan satu turret di arah bottom lane. Wave bergerak di dua lane yang berbeda. Fokus ke arah turret. Gabriel mengutuk jadi Amo Penda. Tapi ini bencana! Tim Liquid menghantam RRQ 2-0 tanpa balas. Clean sweep memperpanjang mimpi buruk sang raja. Liquid menunjukkan mereka sudah menyelesaikan yang harus diselesaikan, bahkan RRQ terlihat sangat kesulitan. 2-0 tanpa balas. Liquid menggila di match kali ini. Panggilan kepada para Kingdom dan pendukung RRQ. Besok adalah hari penentuan.